Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyiku, kali ini kita akan mempelajari ringkasan materi fisika kelas 12 semester 1. Pokok bahasan gaya magnet bagian yang pertama. Langsung saja kita pelajari satu persatu. Oke, langsung saja kita bahas gaya magnet atau yang sering kita kenal dengan gaya Lorentz yang dilambangkan dengan Fl. Ada yang sudah tahu penyebab gaya magnet atau gaya Lorentz ini? Oke, tidak usah khawatir atau bahkan panik. Pada video kali ini akan kita kupas penyebab gaya magnet atau gaya Lorentz ini. Penyebab yang pertama yaitu pengaruh penghantar lurus berarus dalam medan magnet. Jika kita letakkan kawat atau penghantar lurus berarus dalam suatu medan magnet, tentunya pada kawat ini timbul yang namanya gaya magnet atau yang sering kita kenal dengan gaya Lorentz. Karena ini vektor, tentunya kita wajib tahu nilai dan arahnya. Mau tahu perumusannya? Tinggal kita lihat pengaruh dari gaya magnet ini. Gaya magnet atau gaya Lorentz ini dipengaruhi oleh penghantar lurus berarus dalam medan magnet. Sehingga perumusan F atau gaya Lorentz nilainya sama dengan, tinggal kita perhatikan pengaruh yang pertama, penghantar lurus berarus. Tentunya kawat atau penghantar ini haruslah kawat yang berarus. Sehingga nilai gaya ini tentunya sebanding dengan arus yang mengalir pada kawat itu. Kita tuliskan arus atau I. Berikutnya, penghantar atau kawat ini tentunya harus mempunyai panjang. Kelihatan aneh jika penghantar atau kawat ini tidak mempunyai panjang. Maka gaya Lorentz ini pun juga dipengaruhi panjang kawat. Langsung kita masukkan L. Dan terakhir, penghantar atau kawat ini harus berada dalam medan magnet. Sehingga perumusannya harus kita kalikan dengan B. Karena ini vektor, tentunya juga akan kita bahas arahnya. Namun sebelum kita bahas arahnya, untuk mempermudah perumusan ini, bisa kita tuliskan besarnya saja. Yang biasa kita tuliskan dengan rumus F sama dengan bil sin theta. Sin theta ini apa? Ya, sudut yang dibentuk antara arah arus dan arah medan magnet. Supaya lebih jelas arahnya, tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas arahnya. Caranya gimana? Kita perhatikan aturan tangan kanan seperti ini. Jika benda yang warnanya hijau ini kita misalkan penghantar atau kawat lurus, maka ibu jari ini menunjukkan arah arusnya. Sedangkan empat jari yang lain ini menunjukkan arah medan magnet atau B-nya. Maka penunjukan gaya magnet atau gaya Lorentz-nya ditunjukkan dengan arah telapak tangan. Karena telapak tangan ini menghadap ke atas, tentunya arah gaya magnetnya pun juga ke atas. Oke, kalau masih bingung, tetap tenang dan tidak usah panik. Kita coba contoh soal berikut ini. Oke, langsung menuju contoh soal. Seutas kawat yang panjangnya 20 cm berarus listrik ke arah utara sebesar 30 ampere. Jika di tempat tersebut terdapat medan magnet homogen sebesar 0,5 Tesla yang arahnya ke atas, maka kawat akan mengalami gaya magnetik atau gaya Lorentz sebesar titik-titik. Langsung kita hitung besarnya dulu. Rumusnya tadi apa? F sama dengan bil sin theta. Maka F langsung bisa kita tuliskan. Nilainya sama dengan B atau medan magnetnya berapa? Ya 0,5. Langsung kita tuangkan 0,5. Berikutnya I itu apa? Ya arusnya. Nilainya berapa ini? 30 ampere. Oke, jangan ragu-ragu. Langsung kita masukkan angka 30. Terakhir panjangnya berapa? Ya 20 cm. Karena ini belum SI, angka 20 cm ini kita tuliskan 0,2 meter. Langsung kita masukkan angkanya aja 0,2. Sin tetanya berapa? Kita lihat arahnya. Arah arusnya ke utara, sedangkan arah medan magnetnya ke atas. Karena utara dan ke atas membentuk sudut 90, dan ingat sin 90 nilainya 1, maka ini pun tinggal kita kalikan 1, atau boleh juga tidak usah kita tuliskan. Langsung kita coret-coret, 30 dikalikan 0,2-nya dulu, 0 dengan 0, langsung bisa kita coret. Berikutnya yang kita kalikan adalah 0,5, atau kita baca setengah, tinggal kita kalikan 2. Setengah kali 2 masih ingat?
Ya, tentunya nilainya 1. Sehingga besarnya F langsung bisa kita jawab nilainya sama dengan 3 Newton. Inilah jawabannya. Tapi jangan bangga dulu. Kalau ditanya arahnya, caranya gimana? Ya, kita pakai aturan tangan tekanan ini. Ingat, arusnya tadi mengarah ke utara, sehingga jempolnya pun langsung kita arahkan ke utara. Kita anggap ke sana utara, jempolnya pun kita arahkan ke utara. Selanjutnya, karena medan magnet tadi arahnya ke atas, tentunya keempat jari ini pun harus kita arahkan ke atas. Langsung kita temukan arah gaya magnet atau gaya Lorentz, arahnya kemana? Ya, tentunya arahnya ke kanan. Kalau yang di depan kita utara dan ini ke atas, maka yang arah ke kanan ini menunjukkan arah timur. Sehingga jawabannya bisa kita tuliskan besarnya 3 Newton dan arahnya ke timur. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya, itulah cara asikku. Semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tayangan video berikutnya. Pada video selanjutnya akan kita bahas pengaruh muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.